Saya dengar dari media-media aja bahwa ada mau ada pertemuan. Ya kan baik-baik aja ya kalau namanya tokoh-tokoh masyarakat bisa ketemu, mungkin bisa membahas mengenai bagaimana bangsa ini ke depan supaya bisa lebih maju dan sejahtera lagi. Nanti kalau misalnya dalam pertemuan itu membahas masuk ke kabinet dari PDIP, tanggapannya dari Wah, itu bukan ranah saya untuk urusan kabinet-kabinet. Tapi Anda menyikapi positif untuk pertemuan itu? Oh, tentu saja positif. Namanya juga tokoh-tokoh bangsa, kalau ketemu kan namanya jadi adem ayem, nggak gaduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mahkota Channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Mohon jangan lupa dengarkan video ini sampai selesai, biar tidak salah paham. Selamat menyaksikan. Isu pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mulai mencuat di berbagai media nasional. Kabar ini sontak menjadi perbincangan hangat di kalangan politisi, pengamat politik, hingga masyarakat umum. Mengingat hubungan antara Prabowo dan Megawati yang kerap mengalami pasang surut dalam kancah perpolitikan Indonesia, wacana pertemuan ini memunculkan banyak spekulasi dan tafsiran mengenai motif serta dampak politik yang mungkin terjadi. Sejak Prabowo resmi dilantik sebagai presiden, berbagai strategi politik mulai dimainkan oleh berbagai pihak, termasuk bagaimana Gerindra membangun hubungan dengan partai-partai besar lainnya. PDI Perjuangan, sebagai partai yang sebelumnya mengusung Joko Widodo dalam 2 periode pemerintahan, kini berada dalam posisi yang sedikit berbeda pasca kekalahan di pemilu 2024. Dalam konteks ini, pertemuan dengan Prabowo dianggap sebagai langkah politik yang dapat mengubah dinamika kekuatan politik nasional. Banyak pengamat politik menduga bahwa pertemuan ini bukan sekadar ajang silaturahmi antara dua tokoh besar, tetapi juga memiliki agenda strategis yang lebih mendalam. Beberapa analis melihat bahwa pertemuan ini mungkin membahas potensi kerjasama antara PDI Perjuangan dan pemerintahan baru Prabowo. Apalagi, hubungan antara Prabowo dan Megawati pernah terjalin erat di masa lalu, saat keduanya berkoalisi dalam pemilu 2009. Namun, ada juga pihak yang skeptis terhadap pertemuan ini. Mereka menilai bahwa langkah ini lebih merupakan strategi pencitraan politik tanpa dampak konkret. Sebagian kader PDI Perjuangan bahkan masih belum bisa melupakan persaingan politik yang terjadi antara partai mereka dan Gerindra di beberapa pemilu terakhir. Terlebih lagi, ada perbedaan ideologi dan kepentingan politik yang cukup signifikan antara kedua kubu. Di sisi lain, isu pertemuan ini juga menimbulkan pertanyaan besar mengenai bagaimana respons partai-partai lain terhadap langkah ini. Apakah mereka akan mengikuti jejak PDI Perjuangan untuk mendekati Prabowo? Ataukah justru akan semakin mempertegas oposisi terhadap pemerintahan baru? Jika pertemuan ini benar-benar terjadi dan membuahkan hasil positif, bukan tidak mungkin peta politik nasional akan berubah drastis. Media sosial pun ikut ramai membahas kabar ini. Berbagai opini bermunculan, mulai dari yang mendukung langkah rekonsiliasi ini hingga yang mengkritiknya sebagai bentuk politik transaksional. Netizen yang merupakan pendukung masing-masing kubu juga terpecah dalam menanggapi wacana ini. Sebagian berharap agar pertemuan ini menghasilkan solusi bagi persatuan bangsa, sementara yang lain khawatir bahwa ini hanya manuver politik belaka. Di tengah berbagai spekulasi dan opini yang berkembang, salah satu tokoh politik yang ikut memberikan tanggapan adalah Siti Hediati Haryadi atau lebih dikenal sebagai Titik Soeharto. Sebagai putri dari Presiden kedua RI, Soeharto, serta salah satu petinggi Partai Gerindra, Titik memiliki pandangan yang cukup menarik terkait wacana pertemuan ini. Menurutnya,
pertemuan antara Prabowo dan Megawati adalah langkah yang sangat positif dan patut didukung. Bagi Titik, pertemuan antar pemimpin bangsa selalu membawa harapan akan suasana politik yang lebih kondusif. Ia menilai bahwa komunikasi yang baik antara para pemimpin dapat menciptakan stabilitas politik yang lebih kuat, yang pada akhirnya berdampak baik bagi kesejahteraan rakyat. Pernyataan Titik ini pun mendapat sorotan luas karena mengindikasikan bahwa Gerindra sangat terbuka terhadap berbagai kemungkinan kerja sama politik. Namun, pertanyaan besar tetap menggantung, apakah pertemuan ini benar-benar akan terlaksana? Jika iya, kapan dan di mana? Bagaimana hasilnya nanti? Masyarakat Indonesia menantikan kelanjutan dari isu ini dengan penuh antisipasi. Dalam politik, segala kemungkinan bisa terjadi, dan setiap pertemuan besar selalu membawa potensi perubahan yang signifikan. Satu hal yang pasti, wacana pertemuan ini telah membuka kembali diskusi tentang bagaimana dinamika politik Indonesia akan berkembang dalam beberapa tahun ke depan. Dengan situasi yang masih penuh ketidakpastian, semua mata kini tertuju pada bagaimana pertemuan ini akan memengaruhi hubungan antara Gerindra dan PDI Perjuangan serta stabilitas politik nasional secara keseluruhan. Sebagai salah satu figur politik dari keluarga cendana, Titik Soeharto bukanlah nama yang asing dalam perpolitikan Indonesia. Ia dikenal sebagai tokoh yang cukup aktif menyuarakan pandangannya, terutama dalam hal yang berkaitan dengan stabilitas nasional dan warisan pemerintahan ayahnya, Soeharto. Oleh karena itu, pernyataannya mengenai pertemuan Prabowo dan Megawati menjadi sorotan banyak pihak, baik dari kalangan politisi, akademisi, maupun masyarakat umum. Titik menilai bahwa rekonsiliasi antara Prabowo dan Megawati adalah langkah yang tepat, terutama dalam rangka membangun kebersamaan pasca pemilu 2024. Menurutnya, Indonesia membutuhkan stabilitas politik yang kuat agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Ia percaya bahwa komunikasi yang baik antara tokoh-tokoh politik senior akan berdampak positif bagi persatuan dan kesejahteraan rakyat. Namun, pendapat Titik ini tidak serta-merta diterima oleh semua pihak. Ada sebagian kalangan yang meragukan motif di balik pertemuan tersebut. Mereka khawatir bahwa langkah ini hanya bertujuan untuk kepentingan politik semata, tanpa memikirkan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Sejumlah pihak bahkan mempertanyakan apakah rekonsiliasi ini benar-benar tulus atau hanya sekadar taktik politik belaka. Sebagai seorang politisi, Titik juga memahami bahwa dalam dunia politik, perbedaan pandangan dan kepentingan adalah hal yang wajar. Namun, ia menegaskan bahwa kepentingan bangsa harus selalu menjadi prioritas utama di atas kepentingan golongan atau pribadi. Dalam beberapa kesempatan, ia kerap menyuarakan pentingnya menjaga warisan stabilitas yang telah dibangun sejak era Orde Baru, meskipun pendekatan politik saat ini tentu harus disesuaikan dengan kondisi zaman. Dukungan Titik terhadap pertemuan ini juga didasari oleh pandangannya tentang pentingnya komunikasi lintas partai. Ia percaya bahwa meskipun ada perbedaan ideologi, pada akhirnya semua pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun Indonesia yang lebih baik. Oleh karena itu, ia menilai bahwa pertemuan Prabowo dan Megawati adalah momentum penting yang tidak boleh disia-siakan. Pernyataan Titik ini memicu beragam respons dari berbagai kalangan. Beberapa pendukungnya menyambut baik gagasan tersebut dan menilai bahwa sikapnya mencerminkan kedewasaan dalam berpolitik. Namun, ada juga yang mengkritiknya dan beranggapan bahwa dukungan tersebut terlalu naif, mengingat sejarah panjang rivalitas antara Gerindra dan PDI Perjuangan. Di sisi lain, ada spekulasi yang berkembang bahwa dukungan Titik terhadap pertemuan ini juga bisa dikaitkan dengan strategi politik Gerindra di masa depan. Sebagai partai yang kini berkuasa, Gerindra tentu ingin memastikan stabilitas politik agar pemerintahan Prabowo dapat berjalan dengan baik.
Dengan adanya komunikasi yang lebih baik dengan PDI Perjuangan, potensi konflik politik bisa diminimalisir. Namun, ada satu pertanyaan yang masih menggantung, apakah rekonsiliasi ini akan berdampak nyata dalam membangun politik yang lebih harmonis di Indonesia? Ataukah ini hanya akan menjadi sebuah pertemuan simbolis yang tidak membawa perubahan signifikan? Titik sendiri tampaknya tetap optimis bahwa pertemuan ini bisa membawa dampak positif jika benar-benar diikuti dengan langkah-langkah konkret. Dalam berbagai kesempatan, Titik selalu menekankan bahwa politik harus dijalankan dengan niat baik dan tujuan yang jelas. Ia mengajak semua pihak untuk melihat pertemuan Prabowo dan Megawati sebagai sebuah peluang untuk memperkuat persatuan nasional, bukan sebagai ajang untuk memperpanjang persaingan politik yang tidak produktif. Saat ini, semua mata tertuju pada bagaimana dinamika politik ini akan berkembang. Jika pertemuan benar-benar terjadi dan menghasilkan kesepahaman antara kedua tokoh besar ini, bukan tidak mungkin peta politik Indonesia akan mengalami perubahan yang signifikan. Namun, jika hanya sebatas wacana tanpa tindakan nyata, maka perdebatan ini mungkin hanya akan menjadi bagian dari siklus politik yang berulang tanpa hasil konkret. Wacana pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri terus menjadi bahan perbincangan publik. Tidak sedikit yang mempertanyakan apakah ini merupakan langkah tulus untuk merajut rekonsiliasi nasional atau sekadar manuver politik untuk kepentingan tertentu. Titik Soeharto, sebagai salah satu tokoh politik yang ikut angkat bicara, dengan tegas menyatakan bahwa pertemuan ini adalah sebuah langkah positif. Namun, bagi sebagian pihak, rekonsiliasi ini tidak semudah yang terlihat. Di dunia politik, pertemuan antara dua tokoh besar seperti Prabowo dan Megawati tentu tidak lepas dari kepentingan strategis. Banyak pengamat yang menduga bahwa pertemuan ini bisa menjadi awal dari kerjasama baru antara PDI Perjuangan dan pemerintahan Prabowo. Jika benar demikian, maka ini akan menjadi pergeseran besar dalam peta politik nasional. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa pertemuan ini hanya akan menjadi simbolis tanpa dampak nyata dalam praktik politik ke depan. Bagi Prabowo, menjaga hubungan baik dengan Megawati bisa menjadi strategi yang menguntungkan. Meskipun PDI Perjuangan kini berada di luar pemerintahan, partai ini tetap memiliki pengaruh besar di parlemen dan basis massa yang kuat. Jika hubungan ini bisa dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin PDI Perjuangan akan memainkan peran yang lebih fleksibel dalam mendukung kebijakan pemerintahan Prabowo. Namun, ada pula pihak yang khawatir bahwa pertemuan ini justru bisa merugikan PDI Perjuangan. Sebagai partai yang sebelumnya berada di posisi dominan selama 10 tahun terakhir, berkoalisi dengan pemerintah bisa dianggap sebagai bentuk kompromi yang melemahkan posisi partai sebagai oposisi. Beberapa kader PDI Perjuangan bahkan dikabarkan masih merasa berat untuk membuka pintu kerjasama dengan Prabowo setelah pertarungan sengit dalam pemilu sebelumnya. Titik Soeharto sendiri melihat hal ini dari sudut pandang yang lebih luas. Baginya, rekonsiliasi politik adalah hal yang wajar dan bahkan diperlukan dalam sebuah negara demokratis. Ia menilai bahwa politik tidak boleh selalu diwarnai oleh pertikaian yang berkepanjangan. Ada saatnya para pemimpin harus duduk bersama dan mencari solusi terbaik untuk kepentingan bangsa. Pernyataan ini pun mendapat respons beragam, ada yang mendukung pandangannya, tetapi ada pula yang menilai bahwa rekonsiliasi ini hanyalah permainan elit politik belaka. Dalam sejarah politik Indonesia, pertemuan antara tokoh-tokoh besar seringkali membawa dampak besar. Kita bisa melihat bagaimana pertemuan antara Jokowi dan Prabowo setelah Pilpres 2019 membuka jalan bagi Prabowo untuk masuk dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan. Jika pola yang sama terjadi kali ini, apakah Megawati atau PDI Perjuangan
juga akan mendapatkan posisi strategis dalam pemerintahan. Di sisi lain, publik juga menyoroti apakah pertemuan ini hanya menjadi wacana atau benar-benar akan terrealisasi. Sampai saat ini, belum ada kepastian kapan dan di mana pertemuan tersebut akan berlangsung. Beberapa sumber menyebutkan bahwa komunikasi antara kedua pihak sudah berjalan, tetapi masih dalam tahap awal. Jika benar demikian, maka tinggal menunggu waktu untuk melihat bagaimana pertemuan ini akan dieksekusi. Spekulasi semakin liar ketika beberapa media mulai mengaitkan pertemuan ini dengan kemungkinan perubahan di pemerintahan. Ada yang menduga bahwa ini bisa menjadi langkah awal bagi PDI Perjuangan untuk mendapatkan kembali posisi dalam kabinet. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa ini justru bisa menjadi momen di mana Megawati memberikan pesan politik tertentu kepada pemerintahan baru. Terlepas dari semua spekulasi, satu hal yang jelas adalah bahwa wacana pertemuan ini telah mengguncang dinamika politik nasional. Dukungan Titik Soeharto terhadap pertemuan ini semakin memperjelas bahwa Gerindra melihat adanya peluang dalam membangun hubungan dengan PDI Perjuangan. Kini, pertanyaan yang tersisa adalah bagaimana langkah konkret selanjutnya dan apakah rekonsiliasi ini benar-benar akan membawa perubahan atau hanya menjadi bagian dari drama politik yang terus berulang. Sebagai putri dari Presiden Soeharto, Titik Soeharto memiliki warisan politik yang kuat. Banyak yang menilai bahwa sikap politiknya masih dipengaruhi oleh ajaran dan kebijakan ayahnya yang selama lebih dari 3 dekade memimpin Indonesia. Dalam konteks pertemuan Prabowo dan Megawati, pandangan Titik tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai politik Orde Baru yang mengedepankan stabilitas dan rekonsiliasi demi persatuan nasional. Titik memahami bahwa politik Indonesia selalu dipenuhi dengan dinamika yang berubah-ubah. Sebagai seseorang yang lahir dan besar dalam lingkungan politik, ia menyadari bahwa tidak ada lawan atau kawan abadi dalam dunia politik. Oleh karena itu, ketika Prabowo dan Megawati hendak bertemu, ia melihatnya sebagai sesuatu yang wajar dan bahkan diperlukan untuk menjaga keseimbangan politik nasional. Namun, banyak yang mempertanyakan apakah rekonsiliasi antara Prabowo dan Megawati ini memiliki kesamaan dengan model politik Orde Baru. Pada era Soeharto, rekonsiliasi politik sering kali dilakukan dengan pendekatan yang lebih bersifat kompromal, di mana lawan politik akan diberikan peran tertentu agar tidak menjadi ancaman bagi stabilitas pemerintahan. Jika pendekatan ini yang diambil, maka pertemuan Prabowo dan Megawati bisa saja berujung pada kesepakatan tertentu yang menguntungkan kedua belah pihak. Sebagian kalangan melihat dukungan Titik terhadap pertemuan ini sebagai tanda bahwa ia ingin mempertahankan nilai-nilai politik yang diwariskan oleh ayahnya. Bagi mereka yang mendukung stabilitas ala Orde Baru, rekonsiliasi ini adalah langkah yang baik. Namun, bagi mereka yang lebih mendukung demokrasi terbuka, rekonsiliasi ini justru dianggap sebagai langkah mundur yang bisa mengurangi peran oposisi dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Titik Soeharto sendiri tampaknya tidak terlalu memedulikan kritik tersebut. Baginya, yang terpenting adalah bagaimana politik dapat memberikan manfaat bagi rakyat. Ia menilai bahwa jika pertemuan ini bisa menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan mengurangi ketegangan politik, maka ini adalah langkah yang harus didukung. Ia juga percaya bahwa politik yang terlalu konfrontatif hanya akan membuat negara semakin terpecah. Namun, di balik dukungan Titik terhadap pertemuan ini, muncul pertanyaan besar, apakah rekonsiliasi ini benar-benar akan membawa manfaat bagi rakyat atau hanya untuk kepentingan elit politik? Beberapa pihak berpendapat bahwa jika pertemuan ini hanya menghasilkan kompromi politik yang menguntungkan kelompok tertentu, maka rakyat tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Inilah yang membuat banyak orang skeptis terhadap rekonsiliasi semacam ini. Sebagai seorang politisi,
Titik tentu memahami bahwa politik adalah soal kepentingan. Namun, ia juga menyadari bahwa kepentingan itu harus selaras dengan kesejahteraan rakyat. Dalam berbagai kesempatan, ia kerap mengingatkan bahwa stabilitas politik tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap agar pertemuan Prabowo dan Megawati tidak hanya sekadar seremoni, tetapi benar-benar menghasilkan langkah nyata bagi bangsa. Di sisi lain, ada juga yang melihat dukungan Titik terhadap pertemuan ini sebagai bagian dari strategi politiknya sendiri. Sebagai salah satu tokoh dari keluarga cendana yang masih aktif dalam politik, ia tentu memiliki kepentingan untuk menjaga relevansinya di tengah dinamika politik yang terus berubah. Jika pertemuan ini berhasil membawa perubahan yang positif, maka Titik bisa saja mendapatkan keuntungan politik dari situasi ini. Saat ini, yang menjadi pertanyaan utama adalah bagaimana pertemuan ini akan diimplementasikan. Apakah akan ada kesepakatan konkret yang bisa membawa manfaat bagi bangsa? Ataukah ini hanya akan menjadi pertemuan simbolis tanpa dampak nyata? Titik sendiri tampaknya tetap optimis bahwa pertemuan ini bisa membawa angin segar bagi politik Indonesia. Dengan segala perdebatan yang muncul, satu hal yang pasti adalah bahwa rekonsiliasi politik tetap menjadi bagian penting dari perjalanan demokrasi Indonesia. Terlepas dari pro dan kontra yang ada, pertemuan antara Prabowo dan Megawati akan menjadi salah satu momen penting dalam sejarah politik nasional. Kini, tinggal menunggu bagaimana kelanjutan dari pertemuan ini dan apakah harapan Titik Soeharto untuk stabilitas politik akan benar-benar terwujud. Pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri bukan hanya menjadi momen simbolis, tetapi juga menimbulkan spekulasi tentang masa depan politik nasional. Jika pertemuan ini benar-benar terjadi dan menghasilkan kesepakatan, maka dinamika koalisi dan oposisi dalam pemerintahan Prabowo akan mengalami perubahan signifikan. Titik Soeharto, sebagai salah satu tokoh politik yang ikut menanggapi isu ini, menilai bahwa rekonsiliasi harus tetap berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan di antara elit politik. Banyak yang menduga bahwa jika pertemuan ini menghasilkan kesepakatan politik, maka PDI Perjuangan mungkin saja bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Namun, ini tentu bukan hal yang mudah. Setelah 10 tahun menjadi partai penguasa, PDI Perjuangan kini harus menyesuaikan diri dalam posisi yang berbeda. Megawati sebagai pemimpin partai tentu akan sangat berhati-hati dalam menentukan langkah politik selanjutnya. Di sisi lain, banyak pendukung Prabowo yang khawatir bahwa kerja sama dengan PDI Perjuangan justru akan melemahkan posisi Gerindra sebagai partai utama dalam pemerintahan. Mereka takut bahwa dengan masuknya PDI Perjuangan ke dalam koalisi, akan terjadi pergeseran kekuatan yang tidak menguntungkan bagi partai-partai yang sudah sejak awal mendukung Prabowo. Situasi ini membuat pertemuan Prabowo dan Megawati menjadi sesuatu yang sangat strategis dan penuh perhitungan. Titik Soeharto sendiri melihat bahwa oposisi yang kuat tetap diperlukan dalam sistem demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan keseimbangan antara pemerintah dan oposisi. Jika semua partai besar akhirnya bergabung dalam pemerintahan, maka siapa yang akan menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah? Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, karena dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami kecenderungan di mana partai-partai besar lebih memilih bergabung dengan pemerintah daripada menjadi oposisi. Namun, bagi sebagian pihak, rekonsiliasi ini justru dianggap sebagai langkah positif untuk menciptakan stabilitas politik. Dalam beberapa tahun terakhir, polarisasi politik di Indonesia semakin tajam, terutama setelah Pilpres 2014 dan 2019. Jika Prabowo dan Megawati bisa menunjukkan bahwa mereka mampu bekerja sama demi kepentingan bangsa,
maka ini bisa menjadi sinyal bahwa perpecahan politik selama ini bisa diakhiri. Pertanyaannya kini adalah bagaimana reaksi partai-partai lain dalam koalisi Prabowo terhadap kemungkinan bergabungnya PDI Perjuangan. Beberapa partai yang sudah lama mendukung Prabowo mungkin akan merasa tersingi jika PDI Perjuangan mendapatkan porsi besar dalam pemerintahan. Ini bisa memicu gesekan politik yang baru di dalam koalisi. Selain itu, ada juga pertanyaan tentang bagaimana masyarakat akan merespons rekonsiliasi ini. Tidak semua pendukung Prabowo dan Megawati bisa menerima langkah ini dengan mudah. Ada sebagian yang masih menyimpan ketidakpercayaan terhadap pihak lawan politiknya. Oleh karena itu, jika pertemuan ini benar-benar terjadi dan menghasilkan kesepakatan, maka butuh strategi komunikasi yang tepat agar bisa diterima oleh semua pihak. Soeharto dalam berbagai kesempatan selalu menekankan pentingnya menjaga keseimbangan politik. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan yang terlalu dominan tanpa adanya oposisi yang kuat bisa berbahaya bagi demokrasi. Oleh karena itu, ia berharap agar jika rekonsiliasi ini benar-benar terjadi, tetap ada pihak yang berani menjalankan peran sebagai oposisi yang konstruktif. Bagaimanapun juga, masa depan politik Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana pertemuan ini berkembang. Jika Prabowo dan Megawati benar-benar bisa mencapai kesepakatan yang menguntungkan rakyat, maka ini bisa menjadi awal dari babak baru dalam politik Indonesia. Namun, jika pertemuan ini hanya menjadi bagian dari strategi politik tanpa hasil nyata, maka rakyat akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap para pemimpin mereka. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana pertemuan ini akan dieksekusi. Apakah ini benar-benar akan menjadi awal dari koalisi baru? Ataukah justru akan membuka jalan bagi dinamika politik yang lebih kompleks? Jawabannya hanya bisa ditemukan seiring berjalannya waktu. Setelah isu pertemuan Prabowo dan Megawati mencuat ke publik, reaksi masyarakat pun beragam. Sebagian melihatnya sebagai langkah positif untuk menciptakan stabilitas politik, sementara yang lain mencurigai adanya kepentingan tertentu di balik rekonsiliasi ini. Media sosial menjadi medan utama perdebatan, di mana berbagai opini dan spekulasi berkembang liar. Di platform seperti Twitter, Instagram, dan Facebook, tagar terkait pertemuan ini langsung menjadi trending. Pendukung Prabowo dan Megawati saling beradu argumen. Ada yang mendukung langkah ini dengan alasan demi persatuan bangsa, ada pula yang menolak dengan dalih menjaga keseimbangan kekuasaan. Sejumlah warganet bahkan membandingkan situasi ini dengan berbagai manuver politik di masa lalu, termasuk pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Soeharto, sebagai figur politik yang cukup aktif di media sosial, juga ikut terseret dalam perbincangan. Pernyataannya yang mendukung langkah rekonsiliasi dianggap sebagian kalangan sebagai sinyal bahwa politik dinasti cendana masih berpengaruh dalam dinamika politik nasional. Ada yang menilai bahwa melihat ini sebagai kesempatan untuk menjaga relevansi politiknya, sementara yang lain percaya bahwa ia hanya ingin mendukung stabilitas negara tanpa kepentingan pribadi. Di berbagai grup diskusi politik di media sosial, muncul berbagai teori mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Ada yang menduga bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari strategi besar untuk membentuk koalisi yang lebih luas, mengamankan posisi PDI Perjuangan dalam pemerintahan, sekaligus memastikan tidak ada oposisi kuat yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan Prabowo. Namun, ada juga yang menganggap ini hanyalah bagian dari diplomasi politik biasa yang tidak akan berdampak besar dalam jangka panjang. Para tokoh politik pun ikut memberikan komentar. Beberapa elit partai menyambut baik pertemuan ini sebagai tanda kedewasaan politik, sementara yang lain merasa skeptis dan mempertanyakan apa keuntungan nyata bagi rakyat.
Beberapa akademisi dan pengamat politik menilai bahwa jika pertemuan ini hanya berujung pada bagi-bagi kekuasaan, maka publik akan semakin apatis terhadap politik. Di sisi lain, pendukung fanatik dari kedua belah pihak juga ikut terlibat dalam diskusi panas. Ada kelompok yang merasa bahwa Prabowo telah mengkhianati perjuangan mereka jika benar-benar berkompromi dengan Megawati, mengingat persaingan sengit antara keduanya selama 2 dekade terakhir. Sementara itu, ada pula simpatisan PDI Perjuangan yang merasa bahwa partainya lebih baik berada di luar pemerintahan agar tetap bisa menjadi oposisi yang kuat. Sikap skeptis ini bukan tanpa alasan. Masyarakat sudah terlalu sering menyaksikan elit politik yang terlihat bermusuhan di depan publik, tetapi di belakang layar tetap menjalin kesepakatan untuk kepentingan bersama. Banyak yang khawatir bahwa jika Prabowo dan Megawati akhirnya bekerja sama, maka demokrasi Indonesia akan semakin kehilangan keseimbangan karena tidak ada kekuatan oposisi yang cukup kuat untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Soeharto, yang selama ini dikenal sebagai politisi yang cukup vokal dalam menyuarakan kepentingan rakyat, berusaha meredam ketegangan di media sosial dengan memberikan pernyataan bahwa politik harus mengedepankan kepentingan bangsa di atas segalanya. Namun, pernyataan tersebut tidak serta-merta meredakan perdebatan. Banyak pihak yang tetap mempertanyakan apa agenda sebenarnya di balik pertemuan ini dan bagaimana dampaknya terhadap masa depan demokrasi Indonesia. Sementara itu, media-media mainstream juga tidak ketinggalan mengangkat isu ini dalam berbagai liputan dan analisis politik. Sejumlah stasiun televisi menggelar diskusi yang menghadirkan berbagai narasumber dari kubu pemerintah dan oposisi. Seiring semakin panasnya perdebatan di ruang publik, masyarakat pun semakin terpecah dalam menyikapi isu ini. Kini, perhatian publik tertuju pada kelanjutan pertemuan ini. Akankah ini benar-benar menjadi langkah menuju stabilitas politik yang lebih baik, atau justru menjadi awal dari kompromi politik yang hanya menguntungkan elit? Jawaban dari pertanyaan ini masih menjadi teka-teki yang menunggu untuk diungkap dalam waktu dekat. Di tengah panasnya perdebatan publik mengenai pertemuan Prabowo dan Megawati, partai-partai yang tergabung dalam koalisi Prabowo mulai menunjukkan sikap mereka. Beberapa partai menyambut baik peluang rekonsiliasi ini sebagai langkah untuk memperkuat pemerintahan, sementara yang lain tampak waspada, khawatir bahwa kehadiran PDI Perjuangan dalam lingkaran kekuasaan dapat menggeser keseimbangan politik yang telah mereka bangun sejak awal. Gerindra, sebagai partai utama yang mengusung Prabowo, berada dalam posisi yang cukup dilematis. Di satu sisi, rekonsiliasi dengan PDI Perjuangan bisa membantu pemerintahan Prabowo mendapatkan dukungan lebih luas di parlemen, menghindari konflik yang bisa menghambat jalannya pemerintahan. Namun, di sisi lain, banyak kader dan simpatisan Gerindra yang merasa bahwa kerja sama dengan PDI Perjuangan bisa mereduksi peran partai mereka dalam pemerintahan yang akan datang. Jika PDI Perjuangan diberikan posisi strategis, maka dominasi Gerindra sebagai partai utama dalam pemerintahan bisa terganggu. Partai Golkar, yang sejak awal menjadi bagian dari koalisi Prabowo, juga berada dalam posisi yang unik. Sebagai partai yang memiliki sejarah panjang dalam politik Indonesia, Golkar selalu cermat dalam membaca situasi politik. Ketua Umum Golkar menyatakan bahwa partainya akan mendukung keputusan Prabowo selama itu demi kepentingan bangsa, tetapi mereka juga menegaskan bahwa Golkar tetap ingin mendapatkan porsi yang adil dalam pemerintahan. Jika PDI Perjuangan bergabung, Golkar tentu tidak ingin posisinya menjadi terpinggirkan. Di kubu partai-partai Islam seperti PKB dan PAN, reaksi terhadap kemungkinan bergabungnya PDI Perjuangan ke dalam pemerintahan cukup beragam. PKB, yang selama ini dekat dengan Nahdlatul Ulama, NU, melihat peluang untuk memperluas pengaruh politik Islam dalam kabinet Prabowo. Namun,
Mereka juga waspada terhadap kemungkinan bahwa masuknya PDI Perjuangan bisa mengurangi porsi kekuasaan yang selama ini telah dinegosiasikan oleh partai-partai Islam. PAN, di sisi lain, lebih berhati-hati dalam bersikap. Sebagai partai yang sering menjadi jembatan dalam berbagai koalisi politik, PAN cenderung mengambil sikap menunggu dan melihat bagaimana dinamika politik berkembang sebelum mengambil keputusan resmi. Mereka memahami bahwa bergabungnya PDI Perjuangan bisa menguntungkan dalam beberapa aspek, tetapi juga berpotensi mengurangi daya tawar PAN dalam pemerintahan Prabowo. Partai-partai kecil lainnya dalam koalisi, seperti Partai Demokrat dan Partai Gelora, juga menunjukkan sikap yang beragam. Demokrat, yang sejak awal sudah mendukung Prabowo, tampaknya akan menyesuaikan diri dengan keputusan presiden terpilih. Namun, mereka tetap ingin memastikan bahwa peran mereka tidak tergerus dalam pemerintahan. Sementara itu, Partai Gelora, sebagai partai baru, melihat ini sebagai peluang untuk lebih mengukuhkan posisi mereka dalam lanskap politik nasional. Soeharto, dalam komentarnya, menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan dalam koalisi. Ia mengingatkan bahwa politik bukan hanya soal bagi-bagi kekuasaan, tetapi juga soal memastikan bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama. Menurutnya, jika koalisi Prabowo terlalu banyak menampung kepentingan dari berbagai partai, maka bisa terjadi ketidakstabilan dalam pemerintahan karena masing-masing partai akan berusaha memperjuangkan agenda mereka sendiri. Ketegangan dalam koalisi Prabowo semakin terasa ketika muncul wacana bahwa PDI Perjuangan mungkin akan mendapatkan jatah menteri dalam pemerintahan yang baru. Jika ini benar terjadi, maka akan ada negosiasi ulang mengenai pembagian kursi di kabinet. Partai-partai yang sejak awal mendukung Prabowo tentu tidak ingin kehilangan posisi yang telah mereka perjuangkan sejak lama. Meskipun banyak partai yang mulai menunjukkan kekhawatiran mereka, Prabowo tetap terlihat tenang. Ia memahami bahwa politik adalah tentang kompromi dan negosiasi. Bagi Prabowo, yang terpenting adalah memastikan bahwa pemerintahannya berjalan stabil dan efektif. Namun, pertanyaannya adalah, sejauh mana ia bisa menjaga keseimbangan antara menjaga loyalitas koalisi lama dengan membuka pintu bagi rekonsiliasi dengan PDI Perjuangan. Kedepan, semua akan bergantung pada bagaimana Prabowo mengelola koalisinya. Jika ia bisa memastikan bahwa semua pihak mendapatkan porsi yang adil dalam pemerintahan, maka koalisi ini bisa menjadi salah satu yang paling stabil dalam sejarah politik Indonesia. Namun, jika ada pihak yang merasa dikhianati atau tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan, maka perpecahan dalam koalisi bisa menjadi ancaman serius bagi pemerintahan Prabowo. Dengan berbagai manuver politik yang sedang berlangsung, masyarakat kini menunggu bagaimana langkah selanjutnya akan diambil. Akankah pertemuan Prabowo dan Megawati benar-benar mengubah peta politik nasional? Ataukah ini hanya akan menjadi bagian dari dinamika politik yang pada akhirnya tidak akan banyak berdampak dalam jangka panjang? Semua masih menjadi misteri yang menunggu untuk terungkap. Di tengah ketidakpastian politik, Megawati Soekarnoputri tetap memainkan perannya dengan cermat. Sebagai tokoh senior dalam politik Indonesia, ia memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi dinamika kekuasaan. Pertemuannya dengan Prabowo bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga bagian dari strategi politik yang matang. Megawati dikenal sebagai pemimpin yang selalu berpikir jangka panjang, dan pergerakannya selalu memiliki maksud tertentu. Banyak pihak yang meyakini bahwa PDI Perjuangan sedang mencari celah untuk tetap relevan dalam pemerintahan meskipun tidak lagi menjadi partai penguasa. Dengan Prabowo yang akan segera dilantik sebagai presiden, PDI Perjuangan menghadapi dua pilihan besar, tetap menjadi oposisi yang kuat atau ikut berkompromi dalam pemerintahan untuk tetap memiliki pengaruh. Pilihan ini tidak mudah,
mengingat sejarah panjang persaingan antara PDI Perjuangan dan Gerindra. Di internal PDI Perjuangan sendiri, terjadi perdebatan mengenai langkah terbaik yang harus diambil. Beberapa kader senior meyakini bahwa menjadi oposisi adalah pilihan yang lebih bermartabat, mengingat PDI Perjuangan memiliki basis massa yang solid. Mereka berpendapat bahwa jika PDI Perjuangan bergabung dengan pemerintahan Prabowo, maka partai tersebut akan kehilangan identitas sebagai kekuatan politik yang mandiri. Namun, di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa PDI Perjuangan tidak boleh kehilangan pengaruh di dalam pemerintahan. Dengan bergabungnya ke dalam koalisi, partai ini tetap bisa mengontrol kebijakan yang diambil oleh Prabowo dan memastikan bahwa kepentingan rakyat tetap terwakili. Jika tidak, maka mereka khawatir bahwa PDI Perjuangan akan semakin terpinggirkan dan kesulitan dalam pemilu mendatang. Megawati, dengan insting politiknya yang tajam, tampaknya lebih condong untuk menjaga hubungan baik dengan Prabowo. Ia memahami bahwa di luar pemerintahan, PDI Perjuangan bisa kesulitan dalam mempertahankan dominasinya di kancah politik nasional. Oleh karena itu, ia ingin memastikan bahwa partainya tetap memiliki akses ke lingkaran kekuasaan tanpa harus kehilangan jati diri sebagai partai yang memiliki ideologi kuat. Sebagai langkah awal, Megawati mengutus beberapa kader senior PDI Perjuangan untuk menjajaki kemungkinan kerjasama dengan Gerindra dan partai-partai koalisi lainnya. Pembicaraan ini dilakukan secara tertutup untuk menghindari kegaduhan di publik. Beberapa nama menteri dari PDI Perjuangan bahkan mulai disebut-sebut akan masuk dalam kabinet Prabowo jika negosiasi berjalan lancar. Namun, langkah ini tidak mudah. Banyak partai di koalisi Prabowo yang mulai khawatir bahwa jika PDI Perjuangan bergabung, mereka akan kehilangan posisi strategis yang sudah mereka perjuangkan sejak awal. Golkar, PKB, PAN, dan Demokrat tentu tidak ingin kehilangan kursi mereka di kabinet hanya karena adanya kompromi baru dengan PDI Perjuangan. Inilah yang membuat negosiasi semakin kompleks. Sementara itu, publik mulai membaca tanda-tanda bahwa PDI Perjuangan tidak akan serta-merta menjadi oposisi murni. Beberapa pernyataan dari elit partai mengindikasikan bahwa mereka masih membuka ruang untuk dialog dengan Prabowo. Bahkan, beberapa politisi PDI Perjuangan mulai mengubah nada kritik mereka terhadap pemerintahan Prabowo, yang sebelumnya cukup tajam, menjadi lebih moderat. Dalam situasi ini, Titik Soeharto pun kembali memberikan pandangannya. Ia menilai bahwa manuver politik yang dilakukan oleh Megawati adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Menurutnya, setiap partai pasti ingin mencari posisi yang menguntungkan, tetapi yang paling penting adalah memastikan bahwa kepentingan bangsa tetap menjadi prioritas utama. Ia mengingatkan bahwa rekonsiliasi politik seharusnya tidak hanya sekadar bagi-bagi kekuasaan, tetapi juga untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif demi kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, Prabowo harus mengambil keputusan yang bijak. Jika ia menerima PDI Perjuangan ke dalam pemerintahan, maka ia harus bersiap menghadapi potensi kekecewaan dari partai-partai koalisinya yang sudah lebih dulu berjuang bersamanya. Namun, jika ia menolak kerjasama dengan PDI Perjuangan, maka ia juga harus siap menghadapi oposisi yang lebih solid dan mungkin lebih agresif dalam mengkritisi kebijakannya. Masyarakat kini menunggu dengan penuh antusias bagaimana kelanjutan dari manuver politik ini. Apakah PDI Perjuangan benar-benar akan masuk dalam pemerintahan Prabowo? Ataukah mereka akan memilih jalur oposisi dan menjadi kekuatan penyeimbang yang kritis? Semua kemungkinan masih terbuka, dan setiap langkah yang diambil Megawati serta Prabowo akan sangat menentukan arah politik Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Sementara pertemuan Prabowo dan Megawati terus menjadi topik hangat di kalangan elit politik, reaksi publik terhadap kemungkinan rekonsiliasi ini pun tak kalah menarik.
Di media sosial, berbagai pendapat bermunculan, mencerminkan beragam sikap masyarakat terhadap peristiwa ini. Ada yang menganggapnya sebagai langkah positif untuk menyatukan kembali bangsa yang selama ini terbelah akibat perbedaan politik. Namun, tidak sedikit pula yang merasa skeptis, khawatir bahwa pertemuan ini hanya berujung pada bagi-bagi kekuasaan tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat. Di kalangan pendukung Prabowo, respons mereka cukup beragam. Sebagian besar masih setia pada keputusan Prabowo, menganggapnya sebagai pemimpin yang bijaksana dalam mengambil langkah politik. Mereka percaya bahwa Prabowo memiliki strategi besar yang tidak bisa dilihat hanya dari satu pertemuan. Namun, ada juga kelompok yang merasa kecewa, terutama mereka yang selama ini melihat PDI Perjuangan sebagai lawan politik yang bertentangan dengan nilai-nilai perjuangan Prabowo. Di sisi lain, pendukung PDI Perjuangan juga terpecah. Beberapa melihat pertemuan ini sebagai peluang untuk tetap menjaga relevansi partai dalam pemerintahan, terutama setelah kalah dalam pemilu 2024. Namun, ada juga yang merasa bahwa PDI Perjuangan seharusnya tetap menjadi oposisi kuat daripada berkompromi dengan pemerintahan baru. Mereka khawatir bahwa jika partai ini masuk ke dalam kabinet Prabowo, maka independensi dan integritasnya sebagai partai yang memperjuangkan kepentingan rakyat akan tergerus. Di kalangan akademisi dan pengamat politik, muncul berbagai analisis terkait dampak pertemuan ini terhadap stabilitas politik nasional. Beberapa pakar menilai bahwa jika PDI Perjuangan benar-benar masuk ke dalam pemerintahan, maka koalisi akan menjadi terlalu gemuk dan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam pengambilan kebijakan. Pemerintahan yang terlalu banyak mengakomodasi kepentingan partai-partai bisa kehilangan efektivitas dalam menjalankan program-programnya karena terlalu banyak kompromi yang harus dilakukan. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa rekonsiliasi ini bisa membawa dampak positif bagi stabilitas politik. Jika PDI Perjuangan bergabung dalam pemerintahan, maka potensi konflik politik di parlemen bisa diminimalisir. Kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih mudah mendapat dukungan, sehingga jalannya pemerintahan bisa lebih lancar. Di tengah perdebatan ini, muncul pula suara dari kelompok masyarakat sipil yang mempertanyakan sejauh mana kepentingan rakyat diperhitungkan dalam pertemuan ini. Mereka mengingatkan bahwa politik bukan hanya soal elit yang bernegosiasi di belakang layar, tetapi juga soal bagaimana kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Mereka mendesak agar baik Prabowo maupun Megawati lebih transparan dalam menjelaskan tujuan dari pertemuan mereka agar publik tidak merasa dikhianati. Dalam suasana yang semakin panas ini, media massa juga memainkan peran penting dalam membentuk opini publik. Beberapa media mencoba menggali lebih dalam tentang isi pertemuan tersebut, sementara yang lain justru memperkeruh situasi dengan spekulasi yang belum terverifikasi. Hal ini membuat situasi semakin kompleks, karena masyarakat kesulitan membedakan mana informasi yang benar dan mana yang hanya sekadar propaganda politik. Sementara itu, Titik Soeharto kembali memberikan pernyataannya terkait situasi ini. Ia menegaskan bahwa politik seharusnya tetap berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan elit. Menurutnya, jika rekonsiliasi ini memang bertujuan untuk memperkuat pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka hal itu harus dikomunikasikan dengan jelas kepada publik. Ia juga mengingatkan bahwa stabilitas politik tidak hanya bisa dijaga dengan kompromi antar elit, tetapi juga dengan memastikan bahwa rakyat tetap dilibatkan dalam setiap keputusan besar yang diambil. Dalam beberapa hari setelah pertemuan, muncul berbagai demonstrasi kecil dari kelompok-kelompok yang merasa kecewa dengan arah politik yang mulai berkembang. Beberapa pendukung garis keras dari kedua kubu mengekspresikan ketidakpuasan mereka di media sosial dan bahkan turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Hal ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi politik tidak selalu diterima dengan baik oleh semua pihak, terutama mereka yang sudah terlalu lama terlibat dalam polarisasi politik. Kini, semua mata tertuju pada langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Prabowo dan Megawati. Apakah pertemuan ini hanya sekadar simbolis, atau benar-benar akan membawa perubahan besar dalam dinamika politik Indonesia? Apakah koalisi Prabowo siap menerima PDI Perjuangan ke dalam lingkaran kekuasaan? Dan jika ya, bagaimana mereka akan menavigasi tantangan yang muncul akibat keputusan tersebut? Publik masih menunggu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Yang jelas, pertemuan ini telah membuka babak baru dalam politik Indonesia, di mana persaingan lama bisa saja berubah menjadi kerjasama yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, apakah kerjasama ini akan membawa manfaat bagi rakyat atau justru hanya memperkuat oligarki politik? Waktu yang akan menjawab. Setelah pertemuan yang mengejutkan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri, spekulasi mengenai masa depan politik Indonesia semakin berkembang. Masyarakat dan para pengamat politik terus memantau dengan cermat langkah selanjutnya yang akan diambil oleh kedua tokoh besar ini. Apakah pertemuan ini hanya menjadi ajang silaturahmi politik semata, ataukah ada agenda besar yang tengah disiapkan? Salah satu skenario yang mulai banyak dibicarakan adalah kemungkinan PDI Perjuangan bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Jika ini terjadi, maka Indonesia akan memasuki era baru di mana dua kekuatan politik yang sebelumnya berseberangan kini berada dalam satu barisan. Namun, skenario ini tidak bisa terwujud begitu saja. Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan, termasuk pembagian kekuasaan di kabinet dan bagaimana respons dari partai-partai yang telah lebih dulu mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024. Partai-partai dalam koalisi Prabowo, seperti Golkar, PKB, PAN, dan Demokrat, tentu tidak ingin kepentingan mereka terganggu dengan masuknya PDI Perjuangan. Jika partai yang sebelumnya menjadi oposisi ini diberi tempat dalam pemerintahan, maka akan ada konsekuensi besar terhadap keseimbangan kekuasaan di kabinet. Inilah yang membuat Prabowo harus berpikir matang sebelum mengambil keputusan. Di sisi lain, PDI Perjuangan juga harus berhitung dengan cermat. Jika mereka memilih untuk menjadi oposisi, maka mereka harus siap menghadapi 5 tahun ke depan dengan posisi di luar pemerintahan. Ini bukan hal yang mudah, mengingat selama 2 periode terakhir mereka telah berada dalam lingkaran kekuasaan dan memiliki akses terhadap kebijakan negara. Jika mereka terlalu lama berada di luar pemerintahan, maka ada risiko kehilangan pengaruh politik yang telah mereka bangun selama ini. Publik pun terpecah dalam menyikapi situasi ini. Beberapa pihak berharap agar PDI Perjuangan tetap berada di luar pemerintahan agar ada kekuatan penyeimbang yang kuat di parlemen. Mereka menilai bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan oposisi yang solid agar pemerintah tidak berjalan tanpa pengawasan. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa rekonsiliasi politik seperti ini diperlukan untuk menjaga stabilitas negara dan memastikan bahwa pembangunan dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan politik yang berlebihan. Sementara itu, Titik Soeharto kembali angkat bicara mengenai perkembangan politik yang sedang terjadi. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan sejatinya harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya sebagai alat bagi para elit untuk mempertahankan posisi mereka. Menurutnya, baik Prabowo maupun Megawati harus benar-benar mempertimbangkan suara rakyat dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Jika rekonsiliasi ini hanya menjadi ajang bagi-bagi kursi tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin merosot. Di kalangan akademisi dan analis politik, muncul berbagai prediksi mengenai masa depan pemerintahan Prabowo jika PDI Perjuangan benar-benar bergabung.
Sebagian menilai bahwa pemerintahan ini akan menjadi sangat kuat karena hampir semua kekuatan politik besar bersatu dalam satu barisan. Namun, ada pula yang mengingatkan bahwa koalisi yang terlalu besar bisa menjadi bumerang. Jika terlalu banyak kepentingan yang harus diakomodasi, maka pengambilan keputusan bisa menjadi lambat dan tidak efektif. Dalam beberapa minggu setelah pertemuan tersebut, tanda-tanda perubahan mulai terlihat. Beberapa politisi PDI Perjuangan yang sebelumnya vokal mengkritik Prabowo mulai meredam pernyataan mereka. Sebaliknya, beberapa tokoh dari koalisi Prabowo mulai menunjukkan sikap lebih terbuka terhadap kemungkinan kerja sama dengan PDI Perjuangan. Meskipun belum ada keputusan resmi, tetapi dinamika politik yang terjadi menunjukkan bahwa sesuatu memang tengah berlangsung di balik layar. Kini, yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana arah politik Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Apakah PDI Perjuangan akan benar-benar masuk ke dalam pemerintahan? Jika iya, bagaimana Prabowo akan mengatur keseimbangan kekuasaan agar semua pihak merasa terakomodasi? Ataukah PDI Perjuangan akan tetap memilih jalur oposisi dan menjadi kekuatan penyeimbang yang kritis terhadap pemerintah? Publik masih menunggu dengan penuh harap dan waspada. Apapun keputusan yang diambil oleh para elit politik, rakyat berharap agar kepentingan mereka tetap menjadi prioritas utama. Di tengah ketidakpastian ini, satu hal yang pasti, politik Indonesia tidak akan pernah kehabisan kejutan. Dengan berakhirnya pertemuan antara Prabowo dan Megawati, babak baru dalam sejarah politik Indonesia telah dimulai. Apakah ini akan membawa stabilitas atau justru membuka lembaran baru dari persaingan politik yang lebih kompleks? Hanya waktu yang akan memberikan jawabannya.